Alfiah, baca dulu pengertiannya Alfiah. Kelihatan kan? Nah, di laboratorium maya. Oke, berarti intinya laboratoriumnya nyata atau tidak? Tidak nyata, tapi dibuat dengan komputer. Itu artinya maya. Dunia maya itu dunia tidaknya nyata. Contohnya kalian nih bermain game itu termasuk dunia maya. Kalian bisa komunikasi dengan orang di Afrika. Nyata tidak kalian ketemunya? Enggak, tapi ketemu di dunia maya, dunia tidak nyata. Laboratorium maya adalah laboratorium yang dibuat secara maya atau tidak nyata dengan menggunakan komputer. Nah, bahasa gaulnya laboratorium virtual. Bahasa gaulnya laboratorium virtual. Mungkin kalian pernah bermain Roblox. Eh, Roblox itu kalian bikin gedung itu, katakanlah gedung itu sebagai laboratorium atau rumah virtualnya. Kalian bisa masukkan ke dalamnya, kalian bisa buat makanan di dalamnya. Nah, itu dikatakan sebagai virtual maya, seperti itu ya, rumah. Nah, Bapak kasih tantangan nih di awal nih. Kalian yang main Roblox itu Robloxnya premium atau yang gratisan? Nah, kalau yang gratisan kira-kira bisa bikin gedung tidak? Bisa. Nah, kalau bisa coba Bapak kasih tantangan. Nih bagi yang bisa nanti dapat nilai plus. Coba kalian bikin desain gedung di sana maksimal berapa kubus sih di sana kalau yang gratisan itu? 1.000. Kalian bikin desain ruang lab atau ruang serbaguna bagi yang main aja. Oke, bisa ya? Desainnya terserah kalian bebas. Nanti kalian taruh misalnya ini meja satu, meja dua, meja tiga, meja empat, ini meja guru, ini ruang untuk infokusnya, ini misalnya dispenser kayak gitu. Bebas ya, boleh. Kalau sudah nanti di mana Pak dikumpulkan? Minicraft boleh. Ada yang main Minicraft? Nggak ada? Kalau ada boleh di Minicraft juga. Kalau sudah, coba kalian screenshot hasilnya kirim aja ke Bapak. Kalau sudah ya. Oke, kita baca sejarahnya nih. Pada tahun 1977, kalau angkanya 4 berarti 1000 ya. 1977, Laboratorium Maya itu pertama kali hadir dengan nama Virtual Laboratory of Physiology. Oke. Pada saat itu, Laboratorium Maya ini dikembangkan dengan fokus utamanya apa? Pembuatan bisnis data dengan teks dan gambar. Pada tahun 1998, konsep yang sama masih digunakan dengan modifikasi yang diikuti penggunaan teknologi CD-ROM namanya. Laboratorium ini terus berkembang dari ilmu fisiologi ke ilmu hayat, ilmu pengetahuan umum, seni, dan bahkan sampai ke sastra katanya. Pada tahun 2000, kalian sudah lahir belum? Belum. Proyek ini dimasukkan ke dalam proyek penelitian. Nama penelitiannya The Experimentalization of Life. Siapa yang mendanainya? Oleh Volkswagen Foundation pada tahun 2002. Versi pertama dari laboratorium Maya ini namanya adalah Laboratorium Virtual Online. Nah, ini perhatikan nih. Meskipun laboratorium virtual dianggap lebih aman, murah, dan efisien, tetapi masih dianggap memiliki kekurangan. Nanti kita lihat kekurangannya. Berikut perbedaan laboratorium maya dengan laboratorium fisik. Fisik itu yang nyata. Maya tidak nyata, fisik nyata. Kita lihat. Tabel perbedaan laboratorium maya dan fisik. Laboratorium maya, pengalamannya
tentu pengalaman virtual maya atau tidak nyata. Sedangkan pengalaman di laboratorium fisik itu alami. Kita bisa masuk, kita bisa merasakan, kita bisa menikmati, megang. Yang kedua, aksesnya. Laboratorium maya dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa orang. Akses tidak terbatas oleh waktu. Yang penting ada internet bisa ngakses. Sama kayak main game juga. Ada kuota bisa login. Nggak ada kuota ya nendang pintu dulu. Enggak, jangan. Laboratorium fisik, akses waktu dan personilnya terbatas. Contoh kayak gini nih. Laboratorium misalnya ruang serbaguna itu dibuka ketika ada guru. Atau ketika ada Pak Irfan. Atau ketika ada pembelajaran. Kan terbatas. Tidak semua orang bisa menikmati. Ya. Terus aksesnya nih. Laboratorium maya itu karena dia online dapat diakses walaupun pada saat COVID kemarin. Karena kita tidak butuh datang ke sana. Sedangkan laboratorium fisik tidak dapat diakses ketika COVID kemarin. Karena kita nggak boleh kemana-mana, lockdown ya bahasanya kemarin. Di rumah aja katanya kemarin. Terus, nah ini bahayanya nih. Laboratorium maya itu aman. Tidak berbahaya dan tidak ada barang yang rusak. Karena dia sifatnya maya. Kalau kalian acak-acak juga laboratorium itu nanti bisa di-setel ulang lagi. Karena dia tidak ada barang yang akan rusak. Sedangkan laboratorium fisik itu bisa berbahaya. Ada risiko kejadian berbahaya. Contoh nih, kalau kalian lagi praktek IPA, misalnya prakteknya tentang menuangkan cairan apa namanya spiritus yang bisa nyala api itu. Ya, kalau tumpah itu kan berbahaya, ya kan? Lantai jadi kotor atau segala macam. Tapi kalau di maya non fisik ini atau virtual tidak mengapa. Kita lihat perbandingan harganya. Laboratorium maya itu harganya lebih mahal atau murah? Kalau laboratorium fisik mahal karena kita harus menyiapkan barang-barangnya, meja, peralatan komputernya segala macam. Kadang kan kalau maya itu nggak usah. Terus untuk banyak orangnya nih, laboratorium maya itu tidak ada kerumunan orang. Sedangkan laboratorium fisik banyak orang. Contoh kayak gini nih, banyak kan orangnya yang datang. Sedangkan laboratorium maya itu ketika kalian akses sendiri aja kalian di sana, walaupun 1.000 orang akses, kalian tetap sendiri di sana gitu loh. Nah, perbedaan yang terakhir, laboratorium maya itu mampu menjelaskan konsep yang kompleks, sedangkan laboratorium fisik itu konsep yang dijelaskannya terbatas. Oke, kita coba akses, katanya kalian bisa akses laboratorium maya itu lewat link ini. Kita cek dulu nih. Kita cek internet kita dulu, ada nggak? Oh, ada. Berarti nggak bisa diakses ya linknya. Virtual lab belajar. Kita coba yang lain. Nah, ini ada nih. Tadi nggak bisa diakses. Nah, ini. Kita cek lab virtual. Kita jenjang apa? SMP. Nah, ini dia. Kita mungkin ini aja ya. Jaring-jaring ini contoh. Kita akan visualisasi balok. Kita cek. Nah, ini contohnya. Nah, ini nih. Tuh. Balok balok itu kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini balok ya. Balok itu ketika dibuka bentuknya seperti ini. Ketika ditutup, nah bentuknya seperti ini. Coba sekarang ada pertanyaan seperti ini.
Ini misalnya kita pindahin. Nih, ini jadi tinggi ya. Misalnya nih, em, ini X. Ketika dibuka ya, ini contoh nih, Bapak kasih nih. Nomor 1, 2, 3, 4. Nih, dari sini satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, angka yang jadi penutupnya angka berapa? 6, betul. 6 ya. Angka yang jadi alasnya angka berapa? 3, betul. 1, 2, 3. Oke, nanti ketika ada pelajaran matematika ini biasanya ya, kalian bisa gunakan ini namanya apa tadi? Laboratorium virtual atau maya. Kita cek lagi nih. Yang berikutnya ini versi besarnya ya. Kita cek lagi yang berikutnya. Em, kita cari lab virtual jenjang SMP. Kita cari kita coba belajar menghitung luas segi empat misalnya nih. Oke, bisa nggak ya? Belum muncul nih. Nah, ini misalnya kita bisa ini enggak? Kok nggak bisa dibesarin? Nggak bisa di kayak tadi ya. Kita coba ini bisa diperbesar nggak? Luas menghitung luas rumusnya apa? Panjang panjang kali lebar. Kita coba lihat yang lain ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini contoh laboratorium maya. Jangan matematika, pusing. Ini aja kita eh, garis bilangan deh contohnya. Nih ya. Contoh nih. Nah, ini ternyata pakai konstruk dua ya. Ini cara buat game nih, konstruk dua itu. Oke. Satu maju. Gini. Coba kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Oke, sekarang kita main tambah-tambah misalnya nih. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Ingat pertanyaannya. 3 ditambah 2 dikurang 4. Nah, kita tes ya. 3 3 ditambah berapa tadi? 2. Tambah 2. Lalu kurang 4. Benar nggak nih jawabannya 1? Betul ya? Betul. Tepuk tangan dong. Oke. Nah, cukup ya, cukup ya, cukup ya. Ini linknya lab virtual ya. Sekarang kita, sekarang kita lihat nih. Ini contoh induksi elektromagnetik. Nanti kalian bisa coba ya. Ini tentang head, P-head, lab maya dikembangkan. Lab itu ada banyak ya pilihan di internet ya. Laboratorium Maya Pet, Nova Lab, terus ada The Concord Consortium. Nah,
Kalian bisa nggak ngakses ini? Coba Bapak yang akses dulu deh. Kalian bisa nggak kira-kira? Em, Nova Lab. Coba yang ini. Kita akses. Ini masih bisa diakses nih. Sports Time. Bisa diakses ya. Nanti kalian bisa coba di rumah masing-masing deh. Nah, ini contohnya nih. Kita bisa preview katanya di sini. Preview. Kita lihat ya. Ini contoh lab Maya. Tuh, Vulcano. Vulcano itu apa sih? Estimasi, wow, 45 menit. Nanti kalian bisa coba ya di rumah masing-masing ya. Kita lanjut. Ada aktivitas eksplorasi laboratorium Maya. Kalian bawa handphone kan? Nah, katanya dari beberapa laboratorium virtual yang dijelaskan, ada berapa tadi? Hitung. Tiga. Tiga ya. Ada tiga. Pilihlah salah satu topik simulasi yang kalian sukai. Boleh tentang kubus, hitung-hitungan tadi boleh. Oke. Yang mungkin menjadi bidang yang akan kalian geluti di masa depan katanya. Buatlah ringkasan penjelasan dari simulasi yang kalian pilih tersebut. Penjelasan mengenai apa yang disimulasikan. Contoh, kayak bermain loncat-loncat tadi, itu simulasi apa? Misalnya berhitung, pengurangan, penjumlahan, seperti itu. Atau pembagian juga boleh. 8 dibagi misalnya, kalau ada. Oke, apa yang menjadi inputnya? Lalu proses apa yang terjadi? Lalu apa hasilnya? Inputnya misalnya masukin angka. Prosesnya adalah menghitung. Hasilnya adalah misalnya inputnya 8, 2, prosesnya kurang. 8 kurang 2 berapa? 6. 8 kurang 2. Oke, kalau sudah pilih salah satu, nggak tahu itu bisa diakses tiga-tiganya apa enggak. Atau enggak gini, kita pakai yang ini aja, yang dari Kemendikbud tadi, yang ini. Mau pakai yang ini. Ya, ini aja ya. Kalau sudah, coba kalian jawab pilihan ganda ini. Eh, Cuma ada satu. Cuman ada satu nih, pilihan ganda. Cara apa yang bisa digunakan untuk memindahkan konten dari aplikasi lain ke aplikasi pengelola kata? Caranya apa? B. Insert file lembar kerja dari aplikasi lain. Insert gambar, hasil tangkapan layar, save as, potong dan tempel. Memindahkan konten dari aplikasi lain ke aplikasi pengelola kata. Pengelola kata apa? Word. Word kan? Menggunakan ini jawabannya. Potong dan tempel. Ada snipping tools namanya. Oke, nanti kita coba deh. Coba kalian akses yang tadi Bapak kirim. Yang tadi Bapak kirim. Yang tadi kita coba nih. Lab virtual, Raga IPA, alat alat peraga IPA mungkin kita butuhnya ya. Nih ada nih. Nah, ini contohnya nih. Coba perhatikan ke sini, laki-laki. Coba perhatikan ke sini. Nih ya, perhatikan. Mudah-mudahan bisa diperbesar. Oh, nggak bisa diperbesar.
Bisa diperbesar ya. Kita berarti coba nih. Misalnya em, kita nyalakan misalnya api misalnya ya. Suhunya berapa nih? Tuh. Coba hitung suhu api nih. Berapa derajat suhunya? 100 derajat. Lalu kita celupin ke air. Jadi berapa suhunya? Turun ya. Kalau kita panaskan lagi 100. Turunkan 20. Berarti inputnya apa? 1. Ini termometer namanya. 2, 3, air. Prosesnya ketika termometer dibakar suhunya bisa mencapai 100 derajat. Tapi ketika termometer dinginkan di air suhunya berkurang menjadi 20 derajat tuh. Paham? Oke. Coba sekarang kalian akses, mau yang IPA aja kalian. Nih ya. Eh, nih ya. Nah, silakan. Oke, silakan kalian pilih satu, lalu kalian coba inputnya apa, prosesnya apa, hasilnya apa. Tulis di buku ya. Kalau kita, Bapak coba klasifikasi tumbuhan. Coba-coba aja kalian. Bapak pengen coba klasifikasi tumbuhan. Kalau monokotil itu biji berapa? Mono, mono, mono. Biji berapa monokotil di kotil? Kalau monokotil itu biji yang satu keping. Ini monokotil. Eh, tidak terbelah mungkin bahasanya. Kalau di kotil itu terbelah atau dua keping. Biji ganda lah maksudnya. Coba kita tes ya. Sorry, kita pilih. Mangga termasuk monokotil? Mangga? Mono itu satu, di itu dua. Monokotil. Eh, cabe? Hah? Dikotil. Pisang? Monokotil. Bukan. Ini apa ya? Ananas dan nanas? Dikotil. Jagung? Kotil. Kacang? Kotil. Nih, ini padi. Hah? Dikotil. Ini jambu? Dikotil. Benar nih. Ini apa nih? Rumput kayaknya nih. Hah? Rumput. Nih, pisang? Kotil. Apa? Contohnya nih, contoh nih, Bapak kasih tahu nih. Kalau em, apa namanya monokotil itu akarnya serabut. Oke, ini perhatikan. Monokotil itu akarnya serabut. Kalau dikotil itu akarnya tunggang atau akarnya cuma satu, akar utama. Kalau batang monokotil itu jangan batang deh, daun deh. Kalau daun monokotil itu tulang daunnya sejajar dan berbentuk garis. Coba kalian lihat di sini. Yang tulang daunnya sejajar atau berbentuk garis mana?
Yang tulang daunnya sejajar atau berbentuk garis mana? Jagung. Atau enggak kita tes deh jawaban kalian. Maaf, jawaban Anda belum benar katanya tuh. Coba satu kita tes ya. Akarnya serabut yang mana? Akarnya serabut monokotil. Coba kita tes. Salah. Salah. Hah? Oh, rumput mono dikotil. Apa? Iya, kayaknya harus semua sih kayaknya. Jambu. Kita coba yang lain misalnya nih. Mengenal alat-alat di laboratorium. Nah, ini kayaknya lebih gampang menurut kalian. Eh, pipet volume mana? Pipet volume. Nih, ada ini. Ini pipet volume. Gelas kimia mana? Ini. Nah, ini lebih gampang ya. Kalau pipet tetes mana? Oh, ini salah nih. Ini pipet tetes. Ini pipet volume. Plat tetes mana? Ini plat tetes. Tabung reaksi. Mana ini? Batang pengaduk mana? Pengaduk. Mana tadi? Ini batang pengaduk. Rak tabung mana ini? Mortal dan alu mana ini? Mortal itu yang ini. Alu yang ini. Gelas ukur mana gelas ukur? Nih. Eh, ini. Statif dan klem mana? Mana? Nih. Erlenmeyer mana? Nih. Buret mana ini buret? Kita kirim. Salah kalian. Gelas ukur mana? Coba kita tes ya. Erlenmeyer mana? Kalian salah. Salah deh kalian. Nih, Erlenmeyer itu adalah labu. Alat gelas laboratorium berbentuk kerucut. Lehernya kayak gini Erlenmeyer tuh. Kalian. Mana sih tadi? Ini ya. Berarti ini Erlenmeyer tuh yang ini. Ini gelas ukur ini. Dan rak tabung mana? Ini rak tabung reaksi. Tabung reaksi mana, Cing? Ini tabung reaksi. Mortal dan alu ini pasti benar nih. Ini apa tadi namanya? Pipet tetes. Batang pengaduk mana? Hah? Ini kayaknya buret namanya. Bapak lupa. Buret. Oh, buret tuh yang ini, yang tadi. Yang ini nih, ini buret nih. Ini buret. Batang pengaduk mana? Batang pengaduk. Mana contohnya? Nih, yang ada kepalanya. Ini batang pengaduk nih. Plat tetes mana plat tetes? Nih, coba kita tes plat tetes. Plat tetes. Ah, nya. Cek abi juga nya eta. Terus gelas kimia mana gelas kimia? Gelas kimia. Nah, ini gelas kimia nih. Ah, nih.
Tinggal dua nih. Statif dan klaim mana? Coba statif dan klaim. Ini statis dan klaim tuh yang ini. Nih, plat tetes. Plat tetes yang mana? Salah. Nih, salah. Ini plat tetes. Ini, ini pipet tetes. Ini pipet volume. Benar ya? Benar. Benar. Tak kita tes nih. Kalau salah kalian tak kaduin ke Bu Gea. Kirim. Benar. Oke, akhirnya dengan cara curang benar juga. Oke, silakan kalian akses ini aja deh. Lalu kalian tulis input, proses, dan outputnya. Ngantuk? Kurang tidur, meren. Kurang tidur, meren. Oke, sok silakan dikerjakan.